Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja berada. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Sekarang memasuki halaman 21. Di halaman 21 ini penulis rahimahullah akan menjelaskan tentang termasuk dosa besar adalah ridho dengan kemaksiatan. Jadi yang dimaksud dengan ridho adalah tidak ada kebencian, berarti jiwa menerima maksiat, sesuatu yang berkenaan dengan maksiat. Jadi tidak ada kebencian di dalam dirinya, tidak ada penolakan. Itulah yang dimaksud dengan ridho. Maka tatkala seseorang itu ridho dengan kemaksiatan, menerima kemaksiatan, ya, tidak ada penolakan di dalam hati kita, maka itu termasuk dosa, termasuk kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah dengan membawakan beberapa dalil. Ya. Qala al-muallif rahimahullah babu dzikri ar-ridha bil ma'siyah. Bab penyebutan ridho dengan kemaksiatan. Jadi ya, ridho itu akan membawa kepada keburukan. Tatkala seseorang itu ridho, tidak ada penolakan kepada kemaksiatan, akan membawa kepada keburukan. Padahal sebenarnya kita sebagai seorang mukmin itu manhajnya, metodenya itu harus mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kecintaan apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itulah seorang yang beriman. Manakala tatkala kita sebagai seorang yang beriman malah kita ridho dengan kemaksiatan, berarti itu sebuah kemaksiatan, menyelisihi apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepadanya. Dia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, halakta, binasalah engkau. Siapa yang binasa? In lam ya'raf qalbuka al-ma'ruf. In lam ya'raf qalbuka al-ma'rufa wa yunkir al-munkar. Jadi engkau binasa jika hatimu tidak mengenal yang baik dan hatimu tidak mengingkari yang mungkar. Jadi kan urutan dalam pengingkaran itu ada dengan tangan, ada dengan lisan, dan ada dengan hati. Kalau dengan tangan itu kan itu untuk penguasa yang memiliki kekuasaan dengan tangan. Kalau yang tidak memiliki kekuasaan dengan lisan memberikan nasihat untuk merubah kemungkaran. Nah, selemah-lemahnya iman itu adalah dengan hati. Manakala seseorang itu tidak ada pengingkaran di dalam hati, padahal hati itu semua orang pasti bisa. Semua orang itu mampu. Malah ini sebaliknya, malah ridho, menerima dengan kemaksiatan, maka itu termasuk dosa. Nah, orang yang seperti ini binasa. Jadi ada ancaman binasa bagi orang yang tidak mengingkar, yang ada di dalam hatinya keridoan.
Yang ada di dalam hatinya keridhaan kepada maksiat, ya. Dan ridho dan kebencian itu dua kata yang berlawanan, ya. Dan perlu ikhwah ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan maksiat itu apa? Menyelisihi perintah Allah itu namanya maksiat. Atau menyelisihi perintah Rasulnya, atau menyelisihi perintah pemimpin kaum muslimin, ya, apabila memerintahkan yang bukan maksiat kepada Allah, ya, itulah yang dimaksud dengan maksiyah, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, dalam surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, hendaklah kalian taat kepada Allah, wa atiiur rasul, hendaklah kalian taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan hendaklah kalian juga taat kepada pemimpin di antara kalian. Jadi maksiat itu artinya adalah al-mukhalafah, menyelisihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu, ya ikhwani, membenci kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala itu membenci kemaksiatan. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman tentang dirinya, wala yarda li ibadihi al-kufr. Az-Zumar ayat 7. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kekufuran bagi hamba-hambanya. Makanya kita sebagai seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Maka kecintaan kita sebagai seorang mukmin, kebencian kita sebagai seorang mukmin mengikuti kecintaan Allah dan mengikuti kebencian Allah. Itulah metode manhaj yang mesti kita pahami sebagai seorang mukmin di dalam masalah cinta dan benci. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membenci orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang menyelisihi kepada perintah Allah, menyelisihi kepada perintah Rasul, dan menyelisihi kepada perintah pemimpin. Begitu. Allah Subhanahu wa taala itu membenci kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi, inilah metode yang mesti kita pahami. Cinta dan benci itu mengikuti kecintaan kepada Allah dan mengikuti apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Itulah pertanda keimanan. Makanya penulis rahimahullah memasukkan termasuk dosa yang besar itu adalah ridho dengan kemaksiatan. Maka barang siapa yang ridho dengan kemaksiatan, berarti dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Berarti dia ridho dengan apa yang dibenci oleh Allah. Nah, ridho dengan apa yang dibenci oleh Allah itu adalah menyelisihi Allah Jalla Jalaluh. Nah, penyelisihan kepada Allah Jalla Jalaluh dengan sebab keridoan dengan kemaksiatan itu bisa jadi meniadakan keimanan atau mengurangi keimanan. Itu yang perlu kita pahami, tergantung yang dicintainya yang bagaimana. Kalau misalnya mencintainya yang membuat meniadakan keimanan, bagaimana gitu. Dan yang mengurangi keimanan yang bagaimana? Kalau yang mencintai kepada kesyirikan, berarti bisa jadi meniadakan kepada keimanan. Kalau kepada dosa besar berarti mengurangi keimanan. Tergantung kita mencintai apa, dan mencintai kepada kemaksiatan itu merupakan dosa yang membinasakan. Oleh karena itu dalam
sebuah asar yang diungkapkan oleh ulama salaf, la yakunul insanu mu'minan, tidaklah seseorang itu menjadi orang yang beriman hatta yakuna ma yakrahullah, sehingga menjadikan apa yang Allah benci, amarra alaihi minas sabr, lebih pahit yang dirasakan olehnya daripada kesabaran. Jadi sekali lagi, tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang beriman sehingga apa yang dibenci oleh Allah itu lebih pahit yang dirasakan olehnya daripada kesabaran. Sabar itu kan pahit juga. Ini lebih pahit kebencian kita kepada apa yang tatkala seseorang itu sebagai seorang yang beriman, dia itu sangat membenci kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya, ya. Baik itu maksiat yang dilakukan oleh dirinya atau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Baik ketika kita melihat maksiat atau sampai maksiat kepada kita, berita tentang sebuah kemaksiatan, maka seharusnya kita sebagai seorang mukmin tidak ada keridoan dengan maksiat itu. Yang ada adalah benci dan tidak ridho dengan maksiat itu. Tapi kalau seandainya kita malah ridho dengan maksiat, kata Ibnu Mas'ud tadi, halakta, kau binasa. Kenapa binasa? Hati Anda tidak mengenal yang baik dan hati Anda tidak mengingkari yang mungkar. Maka barang siapa yang di dalam hatinya tidak mengingkari kemungkaran, maka dia itu bukan orang yang beriman. Jadi tidak ada di dalam hatinya pengingkaran kepada kemungkaran, maka dia itu bukan orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, apa yang perlu dilakukan? Fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Itu bagi yang memiliki kekuasaan. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Ini para penuntut ilmu, ya, para ulama yang, ya. Fa illam yastati fa biqalbi, ya. Maka jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Hal yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Kemudian penulis rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di dalam bab ini membawakan sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi, ba'athahullahu fi ummatin qabli, Allah mengutus kepada umat sebelumku, tidaklah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus pada umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab, kecuali bagi nabi itu dari kalangan umatnya ada hawariyun. Apa hawariyun? Penolong, murid. Wa ashab, dan teman. Ya'khuduna bisunnatihi, mereka mengambil sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka mengikuti perintahnya, perintah nabi. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah mereka itu akan datang generasi khulufun yang tidak ada kebaikan sama sekali. Yaquluna ma la yaf'alun,
mereka berkata apa yang tidak mereka perbuat, ini khawatir. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan, berarti melakukan kebid'ahan. Nah, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengubah mereka dengan tangannya, maka dia itu adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengubah mereka dengan lisannya, maka dia itu adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengubah mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman. Walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kalau tidak ada pengingkaran dan pengubahan dalam hati, kosong dari keimanan. Sedikit pun tidak ada keimanan. Jadi orang yang tidak mengingkari dengan lisannya, berdasarkan hadis ini adalah kosong keimanannya. Karena hati tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Tidak ada. Karena hati itu ada di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang menguasai hati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tangan, itu mungkin bagi seorang bapak, ketika ada kemungkaran di rumahnya, ada kemampuan dengan tangan dicegah anaknya jangan berbuat maksiat. Atau bagi pemimpin, penguasa, punya kekuasaan untuk menghilangkan kemungkaran yang ada karena punya kemampuan. Ya. Kalau lisan itu adalah yang mampu dengan lisan, seperti para ustadz, para ulama. Nah, kan tidak bisa harus tetap yang mengubahnya itu sesuai dengan kemampuan, itu dengan lisan saja memberikan nasihat. Kalau hati, semua orang ada mampu. Makanya tatkala tidak ada pengingkaran dengan hati, tidak ada keimanan, berarti kosong keimanan. Berdasarkan hadis ini. Jadi orang yang tidak mengingkari dengan hatinya itu berarti kosong keimanannya. Kenapa? Karena pengingkaran dengan hati itu semua orang mampu. Semua orang itu mampu mengingkari dengan hati. Betul enggak? Ya. Nah, jadi ketika kita tidak mengingkari berarti masuk ke dalam dosa. Ketika ada kemaksiatan, kita malah duduk-duduk bersama orang yang berbuat maksiat, ketawa-ketawa, makan-makan barengan dengan orang yang berbuat maksiat. Nah, bahaya. Dulu orang Banu Israel itu ketika ada teman yang berbuat maksiat, awalnya dicegah. Lama-kelamaan duduk barengan, makan barengan, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka dulu Bani Israel itu tidak saling mencegah ketika ada kemungkaran yang diperbuat. Ya, jadi bahaya ketika kita membiarkan ada kemungkaran, kemudian kita biasa-biasa saja, karena konsekuensi dari kebencian, pengingkaran di dalam hati tidak diam. Menjauhi kemaksiatan tersebut, bukan makan-makan barengan, bahkan kumpul-kumpul barengan dengan orang-orang yang misalnya melakukan suatu kekeliruan di dalam agama, misalnya kebid'ahan atau kesirikan atau dosa besar atau dosa kecil, duduk-duduk aja barengan seperti itu. Itu pertanda tidak ada pengingkaran di dalam hati. Yang mengingkari dengan hati itu adalah langsung dia menjauh. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya mengingkari dengan hati itu semua orang mampu. Adapun pengingkaran dengan tangan, adapun pengingkaran dengan lisan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Ada sebagian yang mengatakan seperti ana unkiru fi qalbi, ketika ada kemaksiatan saya mengingkari dalam hati, tapi tetap duduk-duduk barengan dengan yang berbuat maksiat, dengan yang melakukan kebid'ahan, bahkan bergandengan dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Maka yang seperti ini, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak jujur.
Alasannya orang Bani Israel seperti itu. Dulu mereka minum barengan dengan orang-orang yang bermaksiat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala laknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Hal yang demikian itu dengan sebab mereka berbuat maksiat dan mereka dulu melewati batas. Kenapa disebut melewati batas? Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Bahaya ketika duduk-duduk bersama orang yang berada dalam kemungkaran. Dan sungguh ikhwani wa akhwati dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja berada, Nabi SAW telah menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya salah seorang di antara mereka bertemu dengan saudaranya berada dalam kemaksiatan, lalu dia mengingkarinya, mencegahnya. Kemudian bertemu kembali lalu mencegahnya. Kemudian setelah itu meninggalkan untuk mengingkari. Kemudian duduk bersama dia, minum bersama dia. Maka tatkala Allah melihat demikian, Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Ini merupakan perkara yang jelas, bahwasanya konsekuensi dari pengingkaran kepada kemungkaran dengan hati, menjauhi tempat-tempat yang mungkar. Tidak duduk-duduk bersama orang-orang yang berada dalam kemungkaran. Tidak bermesraan dengan mereka yang berada dalam kemungkaran. Nah, kalau seandainya duduk dalam rangka untuk mengingatkan mereka, dalam rangka untuk mencegah mereka, dalam rangka mengajak mereka untuk bertaubat, jangan asal toleransi kumpul barengan saja, tidak seperti itu. Tapi mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bermesraan, bergandengan tangan dengan semua kemungkaran yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka dan pasti melaknat mereka. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalla wallahi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yadidh dhalim wa la taksirannahu 'alal haqqi qasran aw la yadribanna Allah quluba ba'dikum bi ba'd summa yal'anakum kama la'anahum." Sekali-kali tidak, demi Allah, apakah betul la ta'muranna bil ma'ruf, sungguh kalian memerintahkan kepada kebaikan, sungguh kalian betul-betul mencegah dari kemungkaran, sungguh kalian memegang tangan orang yang zalim. Jadi maksudnya itu mesti adanya pengingkaran. Kalau tidak demikian, betul-betul kalian itu akan dilaknat sebagaimana orang Bani Israel itu dilaknat. Jadi intinya dari hadis ini yang kita baca, bahwasanya pengingkaran dengan tangan membutuhkan kepada kekuasaan. Dan ini adalah tugasnya pemimpin, pemerintah. Dan pengingkaran dengan lisan membutuhkan kemampuan. Ini adalah tugasnya para ulama. Yang tersisa adalah pengingkaran dengan hati. Nah, pengingkaran dengan hati semuanya mampu. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegah untuk mengingkari dengan hati. Nah, makanya di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengubah mereka dengan tangannya, maka ya kemungkaran, maka dia itu adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi, barang siapa yang mengubah mereka yang berada di dalam kemungkaran bilisanihi dengan lisannya, fahuwa mu'min.
Jadi memerintahkan kepada kebaikan itu sesuai dengan kemampuan. Yang pertama pengubahan dengan tangan. Pengubahan dengan tangan, itulah yang dimaksud dengan jihad di dalam hadis ini. Nah, yang melakukan dengan tangan, mengubah kemungkaran dengan tangan, itulah sifat orang yang beriman. Kemudian yang kedua yang dimaksud jihad di dalam hadis ini adalah pengubahan kemungkaran dengan lisan. Nah, barang siapa yang melakukan pengubahan kemungkaran dengan lisan, itulah orang yang memiliki sifat orang yang beriman. Artinya memberikan penjelasan, mewanti-wanti agar orang tidak melakukan kemungkaran. Kemudian wa man jahadahum biqalbihi, barang siapa yang mengubah. Jihad di sini adalah mengubah kemungkaran dengan hatinya. Maksudnya membenci apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan dengan tangan dan juga tidak memiliki kemampuan dengan lisan. Maka dia mengingkari dengan hatinya. Sekali lagi bahwasanya pengingkaran dengan hati itu semua orang mampu. Maka orang yang mengingkari dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman apabila dia menjauh dari orang-orang yang berada di dalam keburukan. Dan Allah tidak akan membandeli jiwa kita kecuali sesuai dengan kemampuan. Barang siapa yang tidak ada tiga sifat ini, ketika menghadapi, melihat kemungkaran, dia tidak mengingkari dengan tangannya, dia tidak mengingkari dengan lidahnya, dan dia tidak mengingkari dengan hatinya, maka berarti di dalam hatinya tidak ada keimanan. Berarti di dalam hatinya tidak ada keimanan. Jadi menunjukkan di dalam hadis ini mesti adanya pengingkaran walaupun dengan hati. Kenapa? Karena semuanya mampu melakukan. Jangan ridho. Ya, jangan ridho dengan kemungkaran yang ada. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya tidak gugur kewajiban kita untuk mengingkari dengan hati. Tidak ada gugur. Kalau tangan bisa ada gugurnya. Dengan lidah bisa gugur seseorang yang tidak mampu. Tapi dengan hati semuanya mampu. Ya, misalnya seperti misalnya di kanan kiri mungkar, di depan mungkar. Nah, setidaknya dengan hati. Itulah wadzalika adaful iman. Yang seperti itu yang selemah-lemahnya keimanan. Yang ada pengingkaran di dalam hati. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam hadis tadi mengatakan, ma min nabiyyin ba'athahullahu fi ummatin qabli inna illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Jadi tidaklah diutus oleh Allah seorang nabi kepada umat sebelumku kecuali bagi nabi itu dari umatnya ada hawariyun, ada atba, pengikut, ada murid. Di antaranya hawariyun adalah yang bersama Nabi Isa. Yang bersama Nabi Isa mereka mengambil sunnahnya. Mereka mengambil petunjuknya. Ya, seperti itu. Dan di antara mereka para nabi juga Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagi Nabi kita Muhammad SAW ada hawariyun. Yaitu mereka para sahabat yang menemani Nabi SAW. Mereka para sahabat yang mengikuti Nabi SAW. Mereka para sahabat yang membawa ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwahkan dan berjihad. Kemudian setelah mereka, generasi mereka, ada khuluf yang tidak ada sama sekali kebaikan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat. Maka datang setelah mereka generasi yang tidak ada kebaikan. Kenapa tidak ada kebaikan? Karena mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Di dalam surat Maryam ayat 59. Begitu pula di dalam surat Al-A'raf, fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Datang setelah mereka generasi khalfun, khuluf,
yang tidak ada kebaikan. Warisul kitab, mereka mewarisi Alkitab. Ya'khuduna arada hadzal adna, lalu mereka mengambil keuntungan yang lebih rendah daripada ini. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, kami akan diampuni. Ini sebagai celaan bagi mereka. Mereka yang ridho dengan dunia, mereka yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka yang berkata tapi tidak berbuat. Ya, jadi mereka berbicara dengan lisan mereka, dengan ilmu dan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mereka mengatakan dengan ucapan mereka, tapi dengan anggota badan mereka tidak mereka lakukan. Padahal pada prinsipnya sebenarnya orang yang berbicara dengan ilmu mesti komitmen dengan apa yang mereka katakan. Mesti menjadi orang yang pertama kali untuk mengamalkan apa yang diucapkan. Itu pada prinsipnya. Kalau tidak seperti itu, sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu firmankan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa Anda berkata suatu yang tidak Anda perbuat? Di dalam surat Shaf ayat 2. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil bir, apakah kalian itu memerintahkan kepada manusia itu melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab. Afala taqilun, apakah Anda tidak berpikir? Surat Al-Baqarah ayat 44. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa kewajiban orang yang berilmu, kewajiban orang yang berdakwah, yang memerintahkan kepada yang baik dan yang mencegah dari yang mungkar adalah orang yang pertama kali melaksanakan apa yang dia nasihatkan sebagai contoh tauladan yang baik. Ya. Maka selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim an yakuna muttaba'an, menjadi orang yang ittiba kepada Nabi, bukan yang mengada-ada. Maksudnya bagaimana? Janganlah kita berbuat kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali mengada-ada sesuatu berdasarkan perasaan kita. Karena kalau seandainya kita mengada-ada sesuatu berdasarkan perasaan kita, otak kita, maka apapun yang kita perbuat itu akan ditolak. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspada kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Maka setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi jika kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulnya, ikutilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka orang-orang yang berkata, jadi khulub, yang tidak ada kebaikan itu generasi setelah generasi ashab, para nabi, pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada orang yang mereka itu berkata apa yang tidak mereka perbuat. Berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan. Nah, barang siapa yang melawan mereka, mengubah mereka, mengingkari mereka, itu merupakan macam jihad yang paling agung. Karena jihad itu bisa dengan lisan, bisa dengan senjata. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah Anda memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang munafik. Maka orang-orang kafir diperangi dengan senjata. Adapun orang-orang munafik diperangi dengan lisan, mengingkari apa yang mereka perbuat dari kemaksiatan, baik dengan tulisan, baik dengan perkataan, baik dengan membuka subhat-subhat mereka. Ini merupakan jihad di jalan Allah. Jadi jihad itu macam-macam. Yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, mujahadatul insan nafsahu, seseorang melawan dirinya. Kita perlu melawan diri kita, kan? Ya. Yang kedua, jihadu asyaitan, melawan syaitan untuk menyelisihi perintah syaitan. Karena syaitan selalu memerintah kepada kita kepada kemungkaran, kita melawan perintah syaitan.
Sebalik dari apa yang diperintahkan oleh syaitan. Yang ketiga, jihadul usat. Berjihad kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dengan apa? Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, kata Syekh Shalih Fauzan, jihadul munafikin. Berjihad melawan orang-orang munafik. Dengan cara bagaimana? Dengan membantah mereka. Membuka subhat-subhat mereka. Sehingga manusia tidak tertipu dengan orang-orang munafik. Ya. Dan pada zaman sekarang ini sungguh banyak sekali gitu. Orang-orang yang berada dalam kemunafikan. Dan yang kelima adalah jihad kepada orang-orang kafir, jihad kepada orang-orang musyrik. Hal yang demikian itu dengan berperang dengan pedang di medan perjuangan. Tapi arti jihad yang kita inginkan di dalam hadis ini adalah pengingkaran. Jadi pengingkaran kepada mereka yang berada di dalam kemungkaran bisa dengan tangan. Itu dengan tangan itu dengan mendidik mereka bagi yang memiliki kekuasaan sampai hilang kemungkaran itu. Tidak cukup hanya dengan lisan saja, mesti dihilangkan dengan tangannya bagi orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Itu adapun pengingkaran dengan lisan ya, yang memiliki ilmu. Jadi menjelaskan kebenaran dan membantah yang berada di atas kebatilan, baik dalam ceramah, kajian, kajian rutin atau tematik dan lain sebagainya. Itu dengan menjelaskan yang benar dan menjelaskan mana yang batil. Kemudian apabila dia melihat kemaksiatan, dia menasehatinya, mengingatkannya dengan penuh hikmah, ya, atau dengan berjidal dengan yang paling baik. Tapi jika tidak mampu dengan tangan dan lisan, mesti mengingkari dengan hati. Oleh sekali lagi bahwasanya di dalam hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dapat kita pahami bahwasanya ridho, tidak ada pengingkaran dengan hati, merupakan dosa yang membinasakan. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah membawakan hadis yang lain dalam bab ini. Walahu an ummi Salamah radhiyallahu taala anha marfu'an, innahu yusta'malu alaikum umara'un fata'rifun wa tunkirun, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'a faulaika humul halikun. Hadis ini dari Ummu Salamah, ya. Hadis ini dari Ummu Salamah, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini hadis marfu, innahu yusta'malu alaikum umara. Maksudnya bagi kalian itu akan dikuasai oleh para pemimpin. Fata'rifun wa tunkirun. Kalian mengenal pemimpin itu dan kalian pun mengingkarinya. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang ada di dalam hati kebencian, faqad bari'a, maka sungguh dia telah berlepas diri. Wa man ankara faqad salima. Barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a. Barang siapa yang ridho dan mengikuti, jadi tidak ada pengingkaran kepada pemimpin yang berada di dalam kemaksiatan yang kalian kenal, faulaika humul halikun, maka mereka itulah orang yang berada dalam kebinasaan. Jadi para pemimpin laisu maksumin, tidak terjaga dari dosa. Kadang timbul dari para pemimpin itu penyimpangan, kemaksiatan. Jangan Anda biarkan begitu saja tanpa menasehati. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi pemimpin juga wajib untuk dinasehati, untuk dijelaskan kesalahan yang dilakukan
dengan cara rahasia antara yang memberi nasihat dan yang dinasehati. Jangan dengan terang-terangan di Facebook. Jangan terang-terangan melakukan demo misalnya di jalanan. Bukan seperti itu. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man kanat indahu nasihah lidi sultan fa yukallimuhu biha alaniyah." Barang siapa yang di sisinya ada nasihat kepada yang memiliki kekuasaan, janganlah memberikan nasihat kepadanya secara terang-terangan. Kalau sekarang kan sebaliknya, terang-terangan. Iya. Tapi yang harus dilakukan ketika ada keinginan diri kita untuk memberikan nasihat kepada pemimpin, diambil tuh tangannya, kemudian berbicara berduaan. Jika menerima, alhamdulillah. Jika tidak, Anda telah melaksanakan kewajiban. Jadi nasihat kepada pemimpin itu bukan secara terang-terangan di hadapan manusia. Kenapa? Karena dengan sebab terang-terangan dalam mengingkari kemungkaran kepada pemimpin itu akan menambah keburukan, dan pengingkaran kepada kemungkaran melalui cara terang-terangan ini merupakan fikrahnya orang Khawarij. Karena orang Khawarij itu sekali lagi berbahaya. Ya, berbahaya sekali pemikiran orang-orang Khawarij. Dan yang pertama kali yang menanamkan keburukan dalam pengingkaran kepada pemimpin itu adalah Ibnu Saba al-Yahudi. Jadi Ibnu Saba al-Yahudi adalah orang yang pertama kali yang berbicara kepada pemimpin kaum mukminin, yaitu kepada Utsman bin Affan. Ya. Jadilah para pengikut Ibnu Saba berbicara tentang Utsman di dalam beberapa majelis. Kemudian diikutilah oleh orang-orang yang membenarkannya atau yang terpengaruh dengan ucapan Ibnu Saba. Alasannya dalam rangka mengingkari kemungkaran. Alasannya dalam rangka mengingkari kemungkaran. Padahal membicarakan pemimpin di majlis-majlis atau secara terang-terangan itu adalah kemungkaran. Itu adalah sebuah kemungkaran. Yang ada kalau ngikutin sunnah Nabi SAW secara rahasia, bukan secara terang-terangan. Jika diterima itulah yang diinginkan. Jika tidak diterima, terlepas kewajiban kita. Itulah yang seharusnya dilakukan tatkala memberikan nasihat kepada pemimpin. Adapun mengingkari di khutbah Jumat, mungkin ceramah-ceramah, maka itu pada dasarnya adalah kemungkaran. Bahkan kemungkaran yang diperbuat dengan ceramah-ceramah seperti itu lebih berbahaya dari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri. Kenapa? Karena berakibat buruk. Sebagaimana yang kita lihat di dalam sejarah, keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka mengingkari secara terang-terangan. Terjadilah pertumpahan darah, perpecahan kalimat, dan juga musibah-musibah yang lainnya. Jadi di antara yang perlu kita ketahui, ikhwani wa akhwati, bahwasanya di antara pokok prinsip Mu'tazilah itu adalah rukun mereka, orang Mu'tazilah itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barang siapa yang mendengar perkataan ini, kan ini perkara yang baik. Akan tetapi masalahnya bukan itu yang mereka maksud. Yang mereka maksud dalam pengingkaran kepada kemungkaran itu adalah berontak kepada pemimpin. Itulah yang dinamai dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal prinsipnya berbeda sekali dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah itu adalah wajib mengikuti pemimpin dan diharamkan untuk memberontak pemimpin. Walaupun mereka berbuat dolim, walaupun mereka berbuat kedurhakaan. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib, akan tetapi sesuai dengan syariat.
bukan sesuai dengan mengikuti kelompok-kelompok yang sesat. Itu saja mungkin untuk sementara pembahasan masalah ridho dengan kemungkaran merupakan dosa yang membinasakan. Insya Allah di antara dosa yang membinasakan juga nanti akan dijelaskan itu berkeinginan untuk berbuat maksiat. Itu juga termasuk dosa yang membinasakan. Insya Allah setelah sholat kita lanjutkan 2 hadis saja insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan termasuk dosa besar adalah berkeinginan untuk berbuat maksiat. Berkeinginan untuk berbuat maksiat. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya berkeinginan untuk berbuat maksiat itu termasuk dosa yang membinasakan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bakrah, semoga Allah meridai padanya, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima, apabila 2 orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, jadi berantem gitu antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk api neraka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadal qatil. Ya betul, kalau yang membunuh masuk neraka. Fama balul maqtul, bagaimana yang dibunuh juga masuk neraka? Begitu pertanyaan sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia yang terbunuh itu berkeinginan, bersemangat untuk membunuh temannya, tapi tidak mampu untuk membunuhnya. Kedahuluin sama yang membunuh. Maka yang bersemangat untuk berbuat maksiat itu, yaitu membunuh, itu kan perbuatan maksiat. Tapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya, lalu dia terbunuh, maka dengan sebab niatnya itu akan disiksa oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Tapi syahid di dalam hadis ini adalah yang dibunuh. Yang dibunuh itu kan berkeinginan untuk berbuat maksiat, tapi belum membunuh. Tapi dengan sebab keinginan dia untuk berbuat maksiat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pembunuhan itu merupakan kekufuran. Dan kekufuran yang dimaksud adalah kufur kecil. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun, ya kan? Saling mencela seorang muslim dengan yang muslim lainnya itu adalah kedurhakaan. Betapa banyaknya pada zaman sekarang ini antara satu muslim dengan muslim lainnya saling mencela. Sibabul muslimi fusuk, kedurhakaan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Kekufuran di sini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, tadi berantem. Yang dibunuh juga berkeinginan untuk membunuh temannya, hanya kalah gitu. Makanya dengan sebab keinginan dia berbuat maksiat untuk membunuh, tetap saja disiksa. Dalil yang lain bahwasanya berkeinginan untuk berbuat maksiat itu termasuk dosa, hadis yang panjang yang artinya seperti ini dari Abi Qabsah Al-Anmari, semoga Allah meridhai kepadanya. Hadis ini ada hadis marfu. Perumpamaan umat ini seperti 4 orang. Perumpamaan umat ini seperti 4 orang. 4 laki-laki. Ada seseorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta dan ilmu. Allah memberikan kepada seorang laki-laki itu harta dan ilmu. Lalu dia, orang itu mengamalkan atau menghabiskan hartanya itu berdasarkan ilmunya. Berarti dipakai untuk ketakwaan, dipakai untuk silaturahmi. Ya. Kemudian laki-laki yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu tapi tidak diberi harta. Jadi ketika melihat ada laki-laki yang diberi ilmu,
dan ada laki-laki yang diberi harta, terus laki-laki ini yang hanya diberi ilmu dan tidak diberi harta, dia berkata di dalam dirinya, dalam niatnya, kalau saya seperti si fulan punya harta, saya akan menggunakan harta seperti apa yang dilakukan oleh yang punya harta dan memiliki ilmu itu. Maka kedua-duanya dalam pahalanya sama. Ini dalam masalah kebaikan, berkeinginan untuk melakukan kebaikan walaupun tidak melakukan, dengan keinginannya pun mendapatkan pahala yang sama. Kemudian laki-laki yang ketiga adalah laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta tapi tidak diberi ilmu. Kemudian hartanya digunakan untuk berbuat maksiat, tidak dipakai untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, melihat orang tadi yang memiliki harta tidak diberi ilmu tapi dihabiskan untuk huru-hara dalam kemaksiatan. Kata orang yang keempat, yang adalah orang yang tidak Allah beri harta dan tidak Allah beri ilmu. Lalu dia berkata, kalau seandainya aku itu seperti si fulan, memiliki harta dan tidak memiliki ilmu, yang digunakan hartanya untuk kemaksiatan, saya akan melakukan seperti dia. Seperti perbuatan si fulan tadi, orang tadi, maka keduanya dalam dosa sama. Berkeinginan untuk berbuat maksiat padahal dia tidak melakukan, maka dia mendapatkan akan dosa, terjatuh dalam dosa. Jadi oleh karena itu ikhwani, kita mesti hati-hati ya dalam keinginan kita. Ketika kita berkeinginan untuk berbuat maksiat, maka akan terjatuh dosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, saya pingin seperti itu. Kan sekarang itu misalnya di televisi dan lain sebagainya, kadang kita melihat sesuatu yang kita lihat, begitu nikmatnya ya orang yang berbuat maksiat itu gitu. Wah, nikmat sekali, bisa gandeng perempuan, bisa toel-toel perempuan. Lah saya kalau seandainya seperti dia, saya juga. Padahal kita nggak jadi artis. Kalau seandainya saya jadi artis, pingin seperti dia juga. Begitu. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Tetap orang yang berkeinginan untuk berbuat maksiat itu dosa. Dan dimasukkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sebagai dosa besar. Sebagai dosa besar. Ya. Diikut sertakan kepada dosa juga walaupun tidak melakukan kemaksiatan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.